Dan selanjutnya itu campaigns di mana social distrust. Di sini ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang dianggap mengarang penyakit. Selanjutnya itu ada pun stigma atau versus denial atau kasus Budi. Di sini kita kasus Budi yaitu penyangkalan COVID-19 oleh pihak rumah sakit yang dapat memperburuk penyebaran. Female health workers and harass, di mana kasus-kasus perawat perempuan yang hamil dan meninggal karena COVID-19 menjadi simbol pahlawan. Adapun impact of social media, di mana informasi sharing media sosial membantu tenaga kesehatan berbagai tantangan. Trust building atau kisah pribadi membangun kredibilitas tenaga kesehatan. Disinformation atau spread penyebaran ketakutan dan ketidakpercayaan. Adapun culture factor yaitu keunggulan keunggulan mengungkapkan status COVID-19. Ada stigma stigma masyarakat terkait infeksi COVID-19 itu sendiri, penyangkalan kematian COVID-19, dan respon yang bervariasi terhadap langkah kesehatan. Adapun solusi, di mana di sini dapat kompleks faktor, di mana faktor sosial, budaya, dan sistematis yang meningkatkan kerentanan tenaga kesehatan. Eh, terlihat Dilihat dari media impact-nya, itu peran media sosial dalam kesadaran dan misinformasi. Adapun recommendation, eh, structured health system itu memperkuat sistem kesehatan dengan sumber daya yang cukup. Cultural sensitivity atau mengakomodasi nilai budaya dalam respon pandemi. Improve communication, pengembangan strategi komunikasi yang sesuai dengan budaya. Address stigma atau mengurangi stigma seputar status COVID-19. Selanjutnya yaitu ada institutionalisasi evidence informed policy making. Yang pertama terbagi menjadi 5. Nah, yang kita bahas yaitu yang pertama itu beres tuh aib in LMICS, di mana political and institutional. Di sini kita melihat hambatan politis dan kelembagaan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, resource at constraints, keterbatasan sumber daya, keuangan dan infrastruktur, engagement atau collaboration, kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, kul- cultural and normatif, itu hambatan budaya dan norma yang mempengaruhi adopsi kebijakan berbasis bukti. Adapun institusionalis, institusionalis and AIPM, yang pertama itu ada definisi. Definisi di sini definisinya yaitu proses menciptakan, memelihara, memperkuat norma serta standar agama. Standar agar bukti. Adapun interaksi stakeholder, pentingnya membangun hubungan antara produsen bukti atau peneliti dan penggunaan bukti atau pembuat kebijakan itu sendiri. Adapun eh, EIPM menurut WHO di sini terkait governance-nya itu tata kelola yang baik, standar dan rutinitas atau proses penerapan standar dan proses yang sudah teratur. Komitmen atau leadership di sini mempengaruhi kepemimpinan yang kuat dan komitmen terhadap EIPM. Research atau capacity building, sumber daya yang pengembangan kapasitas. Partnership itu kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya itu WHO IPM, institutionalizing atau check, di mana situasi analisis. Di sini kita dapat menganalisis analisis situasi terkait penerapan IPM, governance atau legal eh, framework atau kerangka hukum dan tata kelola. Capacity building itu pengembangan kapasitas untuk mendukung EPM. Partnership atau development, pengembangan kemitraan yang kuat. Cultural sis
perubahan budaya untuk mendukung implementasi IPM itu sendiri. Nah, adapun eh, materi selanjutnya itu ada model home care atau dokter otak. Adapun latar belakang terkait model home care di sini, layanan kesehatan adalah hak asasi manusia dan tren peningkatan angka harapan hidup. Program home care di sini eh, atau biasa disebut dokter otak di Makassar sejak 2015. Adapun fungsi home care atau dokter otak yaitu meningkatkan layanan home care, memberikan perawatan seperti fisioterapi, vaksinasi, dan kebutuhan kesehatan lainnya di rumah pasien. Tujuan home care di sini untuk mengoptimalisasikan kondisi pasien selama perawatan rawat jalan di rumah sehingga mengurangi perawatan jangka panjang di rumah sakit. Adapun peran dokter otak dalam pelayanan kesehatan dapat pemer- eh, dapat pemeriksaan yang preventif, deteksi dini penyakit yang kronis, mengurangi rujukan pasien karena layanan langsung ke rumah. Adapun dinamika home care atau dokter otak di sini fleksibilitas eh, terkait mini ambulans mengisi celah dalam layanan BPJS di Makassar, terutama di wilayah padat dan terpencil, meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau perkotaan. Adapun statistik home care atau dokter otak selama 2015 sampai sampai sekarang, yang itu terhubung dengan 48 puskesmas di 14 kecamatan dan 94 unit ambulans mini di 46 tele USG, 46 tele UKG, dan call centernya itu 112 aktif 24 jam jika masyarakat ingin menggunakan mungkin atau rota-rota. Adapun revitalisasi armada Dotterota di sini penggunaan mobil listrik dan konvensional, dan terkait pengaplikasiannya di sini model home care atau Dotterota menggunakan aplikasi Dotterota untuk responsi yang cepat dan cepat dan tepat. Adapun manfaat bagi pasien di sini perawatan yang lebih cepat dan komprehensif, meningkatkan pemahaman keluarga pasien terhadap perawatan, pencegahan dampak buruk penyakit melalui pendidikan kesehatan. Adapun tantangan non solusi di sini masalah akses layanan kesehatan di wilayah yang padat, terbatasnya informasi kesehatan, serta kesadaran masyarakat yang rendah. Ada adapun kesimpulan terkait model home care atau dokter otak di sini sebagai solusi adaptif dan hemat biaya untuk menyediakan layanan kesehatan primer di wilayah kumuh dan pulau-pulau dengan sumber daya yang terbatas. Komitmen pemerintah diperlukan untuk berkelanjutan untuk dapat melanjutkan program home care ini. Adapun materi selanjutnya adalah resilient and sustainable system for health pandemic preparedness and responses. Adapun latar belakang dan tantangan sistem kesehatan di sini kekurangan pendanaan dan sumber daya. Banyak negara masih memiliki sistem kesehatan dan komunitas yang kurang didanai dan berkembang. Kekurangan kekurangan lebih dari 10 juta tenaga kesehatan secara global diproyeksi pada tahun 2030. Adapun dampak globalnya itu lebih dari 4,5 miliar, yang 4,5 miliar orang tidak memiliki akses penuh ke layanan kesehatan esensial. Adapun respon Global Fund pendanaan kesehatan terkait Global Fund ini pada tahun 2023, Global Fund menginvestasikan 1,8 miliar USD dalam sistem kesehatan dan komunitas. Adapun peningkatan investasi di sini menggabungkan investasi melalui berbagai sumber untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi dan memperbaiki hasil kesehatan secara menyeluruh. Uh, Adapun prioritas tematik utama di sini tenaga kesehatan komunitas atau CHW dan sumber daya manusia kesehatan, sistem laboratorium,
manajemen produk kesehatan dan limbah, sistem pengawasan dan monitoring evaluasi, pencegahan dan respon kekerasan berbasis gender melalui C19 RM. Adapun perencanaan terintegritas di sini dapat bekerja secara komplementer untuk mendanai area prioritas yang saling tumpang tindih, pengawasan dini, oksigen medis dan perawat pernapasan, sistem informasi, manajemen kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Terkait pendekatan di sini UHC mengembangkan sistem kesehatan yang berkelanjut dan tangguh untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Kesiapsiagaan pandemik mempersiapkan negara-negara dalam menghadapi ancaman kesehatan yang potensialnya di masa depan atau yang akan datang. Adapun materi yang terakhir itu resilient health towards universal health coverage. Yang pertama itu tantangan utama dalam sistem kesehatan, konflik dan perang. Pada tahun 2023 ini tercatat sebagai salah satu tahun paling kekerasan dengan 59 konflik. Banyak negara tergolong dengan fragile and conflict affected. Selanjutnya itu ada pandemi. Eh, Pada pandemi COVID-19 serta penyakit menular lainnya seperti SARS, MERS, Zika, dan influenza telah berdampak besar pada sistem kesehatan. Nah, itu tantangan utama dalam sistem kesehatan terkait resilient health toward universal coverage. Selanjutnya itu definisi sistem kesehatan dan ketahanan, di mana sistem kesehatan di sini semua organisasi, orang dan tindakan yang bertujuan untuk mempromosikan atau memulihkan untuk mempertahankan kesehatan. Adapun ketahanan sistem kesehatan di sini kemampuan sistem kesehatan untuk mempersiapkan, menyerap, beradaptasi, dan belajar dari gangguan ekstrim seperti pandemi, bencana alam, atau konflik yang bersenjata. Pelajaran dari pandemi COVID-19 di sini tantangan yang terungkap, fermentasi dalam sistem informasi kesehatan dan manajemen keuangan publik yang kaku. Pelajaran yang dipetik, pentingnya teknologi untuk menyedia platform alternatif dalam pelayanan kesehatan dan respon pandemik. Adapun keterkaitan dan pendekatan terintegritas yaitu universal health coverage atau HC dan keamanan kesehatan sebagai tujuan utama, fungsi kesehatan masyarakat esensial yang bekerja bersama dalam memberikan layanan kesehatan yang terintegritas. Selanjutnya adalah strategi penguatan atau sistem kesehatan terkait resilience health toward universal health coverage, yaitu penguatan layanan kesehatan, pengembangan tenaga kerja kesehatan yang efektif, penerapan sistem informasi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, cita-cita resilient health towards universal health coverage ini yang pertama yaitu governance atau untuk ketahanan, di mana dapat mempertahankan atau ketahanan di sini harus menjadi bagian integral dari tata kelola sistem kesehatan. Eh, Selanjutnya itu dapat mengatasi fragmentasi, dapat melakukan penyelarasan upaya di dalam dan di luar sistem kesehatan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.